Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah polisi dan mahasiswa di Ternate terluka dalam demonstrasi yang mengecam pernyataan anggota DPR RI yang dinilai melukai hati rakyat. Warga Ambon kembali mengantre pangan murah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak selokan di Ambon tersumbat sedimen dan sampah, warga resah. Unjuk rasa mahasiswa Cipayung di depan gedung DPRD Kota Ternate berlangsung ricuh. Mahasiswa dan aparat terlibat bentrokan hingga mengakibatkan 3 polisi dan mahasiswa luka-luka dan sejumlah mahasiswa ditangkap. Demonstrasi yang berlangsung Senin sore awalnya berjalan damai, namun berubah tegang saat ribuan mahasiswa mencoba menerobos barikade polisi di depan gedung DPRD Kota Ternate. Saling dorong tak terhindarkan dan situasi memanas saat puluhan batu melayang dari arah massa ke petugas. Petugas kemudian menggunakan mobil meriam air serta menembak gas air mata untuk membubarkan massa. Kondisi ini membuat massa lari berhamburan dan meninggalkan lokasi. Dalam orasinya, pendemo menuntut pembubaran DPR RI dan menolak kenaikan tunjangan anggota DPR yang fantastis, serta mengusut tuntas meninggalnya pengemudi ojek online. Bentrokan tadi itu pemicunya apa? Sehingga pemicunya kan ada berapa kali nih Bu terjadi? Tadi ini sempat 4 kali ya tahapan pelemparan. Mereka itu pemicunya kenapa sampai mereka seperti itu? Jadi rekan-rekan, polisi ini mengamankan jalannya orasi adik-adik mahasiswa supaya semuanya aman terkendali, orasinya bisa sampai didengarkan oleh yang dituju sama mereka. Tapi di pertengahan jalan tadi tiba-tiba ada lemparan batu, bukan cuma batu sih, batu bata segala macam lempar, ini bekas-bekasnya seperti itu. Kami mencoba bertahan, kami belum melakukan pendorongan, kami mencoba bertahan dan itu semakin banyak, akhirnya kami dorong pelan. Mereka berhenti, seperti itu. Terus mereka mau lagi intinya gini, kenapa sampai ricuh intinya? Mereka tuh hanya ingin menduduki kantor DPR. Tetapi tidak ada jaminan untuk kondusif. Begitu. Tidak ada jaminan untuk kondusif. Jika memang ada jaminan tidak apa-apa, tapi kan tidak ada jaminan. Situasi sempat kondusif saat sebagian elemen melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara dan Forkopimda. Usai pertemuan, bentrokan kembali terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur karena adanya pelemparan ke arah aparat. Polisi kemudian membubarkan massa dengan menyemprotkan meriam air dan gas air mata. Dalam insiden ini, 3 polisi dan mahasiswa terluka serta sejumlah mahasiswa ditangkap. Iki dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate. Ratusan mahasiswa dan OKP Cipayung di Kota Ambon turun ke jalan menggelar aksi mengecam perilaku anggota DPR yang berlebihan. Padatnya massa aksi ini sempat membuat kemacetan di sejumlah ruas jalan yang dilalui. Dengan berjalan kaki, para massa aksi menuju kantor DPRD Provinsi Maluku untuk menyampaikan tuntutan mereka. Sayangnya, saat tiba di Gedung Wakil Rakyat, sesama pendemo terlibat saling serang akibat salah paham sehingga membuat situasi di halaman DPRD memanas. Situasi kembali kondusif
setelah dilerai sesama pedemo dan petugas yang mengamankan demo. Unjuk rasa kembali dilanjutkan dengan menyampaikan tuntutan mereka, yakni menolak kenaikan tunjangan DPR serta sejumlah tuntutan lainnya. Para pedemo kemudian diterima Ketua DPRD Maluku, Ben Hur Watubun. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku telah menerima tuntutan demonstrasi. Seluruh poin yang ada disetujui oleh pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku. Yang untuk ke pusat kita akan sampaikan secara resmi dan utusan pimpinan DPRD akan menyampaikan. Yang kepada Polda Maluku, kepada Gubernur, kepada Kejaksaan, DPRD akan menindaklanjuti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Masa juga menuntut reformasi Polri serta mengusut tuntas para pelaku pelindas Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online dengan kendaraan taktis brigade mobil atau BRIMOB dihukum berat. Usai berunjuk rasa, pedemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Usu dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Ketika kita berbicara persoalan tingkat kesenangan ini, perjuangan daerah ini lebih semakin. Gelombang demonstrasi mengecam perilaku anggota DPR RI juga digelar sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Seram Bagian Barat. Dengan mendatangi gedung Wakil Rakyat di Waimital, Seram Bagian Barat, pedemo memprotes tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang jumlahnya fantastis. Padahal kondisi rakyat kini sedang susah. Pedemo juga meminta DPR peka terhadap kesulitan yang dihadapi warga, bukan sebaliknya menunjukkan perilaku hidup mewah. Mahasiswa juga menuntut pelaku pelindas Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online dengan kendaraan taktis brigade mobil atau BRIMOB dihukum berat. Menyikapi terkait dengan isu nasional terkait dengan tunjangan. Ini kan tunjangan DPRD Kabupaten Seram Kabupaten DPR RI. Nah, ini menjadi perhatian khusus terkait dengan tunjangan DPR RI. Ini menjadi perhatian khusus kami untuk mengawal sama-sama. Para pedemo kemudian diterima Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Andreas Hakoli. Kami tetap akan menerima semua kritikan dan masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama tentang poin-poin yang tuntutan terhadap kami akan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dan Kapolri, kami akan sampaikan. Kami akan sampaikan melalui mekanisme yang ada pada kami. Kami akan menyampaikan itu langsung ke instansi yang berwenang. Para demonstran kemudian membubarkan diri dengan harapan legislatif dan eksekutif menyelesaikan berbagai persoalan di bangsa ini, termasuk kemiskinan. ONP Sireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram Bagian Barat. Kali ini harus menyelesaikan karena aktivismenya di DPR kali ini. Pemerintah daerah dan Perum Bulog Maluku kembali menggelar operasi pangan murah untuk menekan lonjaknya kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Berbagai kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah seperti beras serta minyak goreng, harganya dibanderol jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Misalnya beras SPHP ukuran 5 kg di pasar murah dijual Rp60.000 per karung, sedangkan di pasar tradisional dijual Rp75.000 per karung. Selain beras dan minyak goreng di pasar murah ini, juga dijual gula pasir dengan harga terjangkau. Gula sendiri harga berapa? Gula sekilo 18.000, beras 1 karung 60.000. Beli apa saja, Bu? Bali beras, bali gula, bali minyak kelapa. Minyak goreng ya. Jadi bagaimana untuk harganya sendiri? Beras berapa, Bu? Kalau beras 1 karungnya berapa, Bu? 60. Kalau gula pasir? 18.000. Minyak goreng? 15.000. Jadi apa harapannya, Bu? Mungkin ada ke depan mau tambah lagi kan. Yang kita siapkan untuk hari ini kurang lebih ada 501 ton.
yang kita gelontorkan di semua titik. Khusus untuk Kota Ambon, per titiknya kita siapkan 5 ton, ada beras, ada gula pasir, dan ada minyak goreng. Gitu. Jadi insya Allah ini akan kita lakukan, gerakan pangan murah ini kita kerjasama dengan teman-teman dinas, ketahanan pangan, dan teman-teman dari BUMN Pangan, begitu juga dengan teman-teman dari TNI Polri. Kita lakukan masif setiap hari, sampai dengan Desember akhir tahun ini. Selain di kawasan air besar negeri Batu Merah, pemerintah diminta gencar menggelar gerakan pangan murah di berbagai lokasi agar mudah dijangkau warga. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.